Oseania adalah wilayah luas di Samudra Pasifik yang mencakup ribuan pulau yang masing-masing memiliki fitur dan daya tarik uniknya, mulai dari pantai yang masih asli dan perairan yang jernih hingga hutan hujan yang rimbun dan beragam satwa liar. Kepulauan Oseania menawarkan kekayaan keindahan alam dan petualangan. Jadi bergabunglah dengan saya untuk video hari ini. Saya akan menjelajah 15 kepulauan Oseania yang paling menakjubkan. Nomor 15, Samoa. Samoa terdiri dari dua pulau utama, dua pulau kecil dan beberapa pulau tak berpenghuni. Negara bagian Samoa yang merdeka berada sekitar 40 mil atau 64 kilometer di sebelah barat Samoa, Amerika, dan 2.600 mil atau 4.190 kilometer di barat daya Hawaii. Orang pertama atau pribumi yang mendirikan pemukiman di pulau ini sudah ada lebih dari 2.900 tahun yang lalu dan saat ini menjadi rumah bagi lebih dari 205.000 penduduk tetap dengan total luas daratan kurang dari 1.100 mil persegi atau sekitar 2.800 km persegi. Samoa adalah negara vulkanik menakjubkan yang terletak di selatan Khatulistiwa dan memiliki cuaca hangat sepanjang tahun. Luar biasa, lebih dari 60% energi negara berasal dari sumber terbarukan dan merupakan tujuan wisata populer dengan bahasa Samoa dan Inggris sebagai bahasa resmi. Cara hidup tradisional Samoa atau Asamoa masih menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di pulau-pulau tersebut dan telah berkembang selama lebih dari 3.000 tahun. Tempat ini merupakan salah satu budaya Polinesia tertua di Pasifik. Arsitektur dan tradisi merupakan perpaduan yang menarik antara tradisi dan pengaruh luar, menjadikannya salah satu tempat yang paling menarik secara budaya untuk dikunjungi di seluruh Oseania. Nomor 14, Kiribati. Kiribati secara resmi dikenal sebagai Republik Kiribati dengan populasi lebih dari 119.000 penduduk. Negara kepulauan ini terdiri dari 33 pulau yang memberikan total luas daratan 313 mil persegi atau lebih dari 800 km persegi yang tersebar di seluruh dunia. Wilayah seluas 14 juta mil persegi atau 35 juta km persegi lautan di Pasifik Tengah. Penyebaran ini berarti bahwa Kiribati memiliki kepulauan di kedua sisi Khatulistiwa dan garis tanggal internasional mengarah ke timur jauh di sekelilingnya, yang berarti bahwa negara tersebut memiliki zona waktu paling maju di bumi pada UTC plus 14. Negara ini merdeka dari Inggris pada tahun 1979 dan sebagian besar penduduknya dapat menelusuri garis keturunan mereka kembali ke orang-orang asli atau pribumi yang menetap di sana sekitar 4.000 tahun yang lalu, dan masuknya Sam Owens yang melarikan diri dari negara mereka sendiri sekitar 800 tahun yang lalu. Karena lokasi dan ukurannya, hanya ada sedikit sumber daya alam di Kiribati dan perekonomian lokal sangat bergantung pada keterlibatan pihak luar, sementara terdapat industri pariwisata kecil. Sebagian besar investasi berasal dari penjualan hak penangkapan ikan di sekitar pulau dan penyediaan ikan hias. Di seluruh dunia, spesies utama yang akan diekspor adalah ikan malaikat api dan total lebih dari 120.000 ikan peliharaan dikirim ke luar negeri setiap tahunnya. Nomor 13, Guam. Guam dengan panjang 30 mil atau sekitar 50 km dan lebar hingga 12 mil atau sekitar 19 km. Guam merupakan pulau terbesar di Kepulauan Pulau Mariana yang berada di barat laut Samudra Pasifik, di sebelah tenggara Jepang seperti pulau-pulau lain di sekitarnya. Guam terbentuk tempat pertemuan lempeng tektonik Laut Pasifik dan Filipina sekitar 40 juta tahun yang lalu dan juga merupakan daratan terdekat dengan Palung Mariana yang merupakan titik terdalam di lautan dunia yang awalnya dihuni oleh para migran dari Filipina sekitar 3.500 tahun yang lalu. Dan setelah dua gelombang migrasi lebih lanjut, penduduknya dikenal sebagai orang Kamoru. Pada tahun 1521, selama perjalanan keliling dunia Magellan, pulau ini pertama kali dikenal oleh Spanyol dan pada tahun 1565 mereka telah kembali dan mengklaim Guam sebagai bagian dari Kekaisaran Spanyol. Pulau ini tetap berada di bawah kendali Spanyol sampai tahun 1898 ketika setelah kalah dalam Perang Spanyol-Amerika, Spanyol terpaksa menyerahkan wilayah tersebut kepada Angkatan Laut Amerika Serikat
dan menariknya tetap menjadi bagian dari Amerika Serikat meskipun merupakan lokasi pangkalan militer utama Amerika di Pacific Man dengan mereka yang lahir di Guam yang dianggap sebagai warga negara Amerika Serikat. Mereka tidak memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan presiden dan delegasi mereka di Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki hak suara. Situasi ini telah menyebabkan peningkatan seruan dalam beberapa tahun terakhir untuk dekolonisasi Guam sebagai negara merdeka, negara bagian Amerika Serikat yang baru atau sebagai bagian dari Hawaii. Tetapi sampai sekarang belum ada keputusan yang diambil sehingga pada tahun 2024 ini mereka tidak bisa memilih presiden Amerika antara Donald Trump dan juga Joe Biden. Nomor 12, Vanuatu. Vanuatu terletak di Pasifik Selatan sekitar 1000 mil atau 1700 km di sebelah timur Australia Utara. Republik Vanuatu adalah kepulauan vulkanik yang terdiri dari sekitar 83 pulau-pulau kecil yang indah. Hanya sedikit yang diketahui tentang kehidupan di pulau-pulau tersebut sebelum negara-negara Eropa mulai menjajahnya. Karena tidak ada catatan tertulis, namun bukti arkeologis menunjukkan bahwa orang pertama yang menjadikan kepulauan ini sebagai rumah mereka sekitar 3000 tahun yang lalu dan mungkin berasal dari budaya Lapita. Keadaan berubah ketika Spanyol mengklaim kepulauan tersebut pada tahun 1606 dan kemudian diambil alih oleh Prancis dan Inggris pada akhir abad ke-19. Negara ini akhirnya memperoleh kembali kemerdekaannya pada tahun 1980. Sekarang merupakan rangkaian pulau menakjubkan yang persis seperti yang Anda bayangkan dari iklim tropis di Pasifik dan sangat bergantung pada pariwisata karena dikenal sebagai salah satu kepulauan terbesar di dunia, salah satu tempat terbaik di Pasifik untuk scuba diving dan juga memiliki SS President Coolidge yang merupakan kapal karam terbesar yang dapat diakses untuk menyelam di dunia. Pulau-pulau tersebut ditutupi oleh hutan lebat meskipun secara mengejutkan hanya terdapat sedikit spesies asli namun terdapat ribuan spesies berbagai jenis hewan yang hidup di perairan yang mengelilingi pulau. Vanuatu juga telah menjadi tempat yang populer di kalangan perusahaan internasional dan individu kaya karena tarif pajaknya yang hampir 0% yang membuatnya agak kontroversial dalam upaya internasional untuk membatasi surga pajak. Namun hal ini juga telah menghasilkan pendapatan yang sangat dibutuhkan yang membantu pemerintah mulai program modernisasi di seluruh negeri Vanuatu. Nomor 11, Negara Federasi Mikronesia. Negara Federasi Mikronesia adalah kepulauan menakjubkan yang terletak di Samudra Pasifik Barat yang terletak sekitar 1800 mil atau sekitar 2900 km di sebelah utara Australia dengan perairan biru kehijauan, pantai berpasir putih dan bentang alam yang menakjubkan. Ini adalah surga tropis yang wajib dikunjungi setiap wisatawan yang mencari destinasi eksotis. Salah satu daya tarik terbesar negara Federasi Mikronesia adalah keindahan alamnya. Negara ini merupakan rumah bagi beberapa terumbu karang dan biota laut terindah di dunia yang menjadikannya surga bagi penggemar snorkeling dan menyelam. Hutan tropis yang subur di negara ini adalah rumah bagi spesies burung dan satwa liar langka dan terdapat banyak jalur pendakian yang menawarkan pemandangan pulau-pulau yang menakjubkan. Negara ini terdiri dari 4 negara bagian. Masing-masing negara bagian memiliki sejarah budaya dan tradisi yang unik. Kemanapun Anda pergi, masyarakatnya ramah serta pengunjung seringkali disambut dengan tangan terbuka. Selain keindahan alam dan warisan budayanya, kepulauan ini juga memiliki perekonomian yang dinamis. Industri utama di sini adalah pertanian dan perikanan. Pemerintah telah berupaya mengembangkan industri pariwisatanya dalam beberapa tahun terakhir. Memiliki semakin banyak hotel dan resort yang melayani pengunjung dari seluruh dunia. Secara keseluruhan, negara Federasi Mikronesia adalah tujuan luar biasa yang menawarkan sesuatu untuk semua orang, baik Anda tertarik menjelajahi keindahan alam, warisan budaya, atau sekedar bersantai di pantainya yang indah. Ini adalah surga tropis yang akan membuat Anda terengah-engah. Nomor 10, Tonga. Tonga adalah kepulauan luar biasa yang berada di Pasifik Selatan dan sekitar 1100 mil atau 1800 km dari Selandia Baru. Ada lebih dari 170 pulau. Dikenal sebagai pulau ramah dan merupakan surga tropis yang menawarkan pengunjung pengalaman unik dan tak terlupakan. Keindahan alamnya adalah salah satu daya tarik terbesar di Tonga.
Pulau ini dikelilingi oleh perairan jernih yang sempurna untuk berenang, snorkeling, dan menyelam. Terumbu karang khususnya merupakan rumah bagi beragam kehidupan laut yang luar biasa termasuk lumba-lumba, paus, dan penyu. Hutan rimbun di Tonga juga layak untuk dijelajahi dan ada banyak jalur yang menawarkan pemandangan pulau-pulau yang menakjubkan selain keindahan alamnya. Tonga juga memiliki warisan budaya yang kaya dengan sejarah yang membanggakan sejak ribuan tahun yang lalu. Ada banyak situs arkeologi dan museum untuk dijelajahi dan dipelajari tentang budaya tersebut dan tradisi masyarakat Tonga, serta mengambil bagian dalam beberapa praktik budaya paling unik di dunia seperti upacara kava, di mana penduduk setempat berkumpul untuk minum minuman tradisional yang terbuat dari akar tanaman kava. Perekonomian Tonga terutama didasarkan pada pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dan kini mereka fokus pada peningkatan industri pariwisata dengan beragam akomodasi yang tersedia mulai dari resort mewah hingga wisma murah dan banyak hal dapat dilakukan di sana sesuai kebutuhan dengan keindahan alamnya. Warisan budaya yang kaya serta masyarakat yang hangat dan ramah, Tonga adalah surga tropis yang layak masuk dalam daftar keinginan semua orang untuk dikunjungi. Nomor 9, Wallace dan Futuna. Wallace dan Futuna terletak sekitar 2/3 jarak antara Hawaii dan Selandia Baru. Wallace dan Futuna adalah wilayah kolektivitas luar negeri Prancis yang terdiri dari dua pulau utama, Wallace dan Futuna, serta beberapa pulau kecil dengan populasi sekitar 12.000 orang yang hanya mencakup pulau ini memiliki luas sekitar 55 mil persegi atau 142 km persegi. Perekonomian pulau ini terutama didasarkan pada pertanian subsisten dan perikanan serta pariwisata relatif belum berkembang. Namun wilayah ini memiliki industri pariwisata yang berkembang dan pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan mulai dari menjelajahi pulau-pulau dengan warisan budayanya. Negara ini juga wajib Anda kunjungi untuk menikmati beragam olahraga air dan aktivitas luar ruangan seperti di kepulauan Pasifik lainnya. Terumbu karang di negara ini adalah rumah bagi beragam kehidupan laut yang luar biasa termasuk lumba-lumba, paus, dan penyu. Karena kedekatannya dengan Samoa dan Tonga, masyarakatnya memiliki banyak budaya yang sama. Tradisi dengan komunitas Walesian dan Futulen hampir tidak dapat dipisahkan meskipun berada di bawah kekuasaan Prancis. Wilayah ini dibagi menjadi 3 kerajaan dengan keluarga kerajaan masing-masing bertanggung jawab untuk mengawasi urusan dalam negeri. Nomor 8, Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon adalah negara kepulauan yang berada di Samudra Pasifik Selatan, terdiri dari lebih dari 900 pulau dan hanya sekitar 350 pulau yang berpenghuni dan terletak di sebelah timur Papua New Guinea, timur Laut Australia, seluas kurang lebih 10.800 mil persegi dengan luas lebih dari 28.000 km persegi. Negara ini merupakan negara yang sangat beragam dengan lebih dari 70 bahasa berbeda yang digunakan oleh penduduknya yang berjumlah sekitar 700.000 orang. Perekonomian sebagian besar didasarkan pada pertanian subsisten dan perikanan. Namun negara ini juga memiliki industri pariwisata yang berkembang dengan pengunjung yang tertarik ke pantai-pantainya yang masih asli. Hutan hujan lebat dan situs bersejarah Perang Dunia II serta kekayaan sejarah dan budaya dengan praktik tradisional dan adat istiadat masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kepulauan Solomon, terkenal dengan ukiran kayu yang rumit, uang cangkang berwarna-warni serta musik dan tarian yang semarak, dan sikapnya yang sangat ramah terhadap siapapun yang mengunjungi Kepulauan Solomon yang juga merupakan rumah bagi terumbu karang dan kehidupan laut dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia sehingga menjadikannya tujuan populer untuk selam scuba dan snorkeling. Sumber daya alamnya yang kaya termasuk emas, kayu, dan mineral lainnya telah menarik investasi asing. Namun terdapat kebutuhan akan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi negara. Meskipun demikian, pulau-pulau tersebut menghadapi tantangan yang signifikan termasuk ketidakstabilan politik, korupsi, dan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara tersebut telah mencapai kemajuan dalam mengatasi beberapa permasalahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia ini. Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi masyarakat di Solomon Island.
Nomor 7, Pulau North Fork. Pulau North Fork adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Pasifik Selatan yang terletak di antara Australia, Selandia Baru, dan Caledonia Baru. Pulau ini merupakan wilayah luar Australia yang memiliki pemerintahan sendiri dan memiliki populasi sekitar 2.000 orang saja. Orang Polinesia pertama kali menetap di pulau itu lebih dari 1.000 tahun yang lalu, tetapi setelah itu ditemukan oleh Kapten Navigator Inggris James Cook pada tahun 1774. Kemudian dihuni oleh narapidana Inggris dan kemudian menjadi koloni hukuman saat ini. Pulau North Fork adalah tujuan wisata populer yang menarik pengunjung dengan pemandangan indah termasuk hutan lebat, pantai berpasir, dan tebing terjal. Salah satu daya tarik pulau ini, fitur yang paling ikonik adalah pohon pinus Pulau North Fork yang dapat ditemukan di seluruh pulau dan diakui sebagai pohon nasional. Pulau ini juga merupakan rumah bagi beberapa spesies burung endemik termasuk parkit Pulau Norfolk dan burung hantu bubok Pulau Norfolk. Dan secara keseluruhan jumlahnya lebih banyak. Jumlah hewan darat yang lebih banyak ditemui dibandingkan kepulauan Pasifik lainnya. Terdapat juga warisan budaya yang kaya yang mencerminkan sejarah unik dan keragaman penduduknya. Bahasa lokal yaitu Norfolk adalah bahasa Kreol yang berevolusi dari campuran bahasa Inggris dan Tahiti, dan itu masih digunakan oleh banyak penduduk lokal saat ini. Masakan pulau ini menampilkan campuran pengaruh Polinesia Inggris dan Australia dengan makanan laut sebagai makanan khasnya. Pengunjung dapat menjelajahi sejarah dan budaya pulau ini di beberapa museum dan situs warisan termasuk kawasan bersejarah Kingston dan Arthur's Vale yang melestarikan peninggalannya koloni hukuman di pulau ini dan Museum Pulau Norfolk yang memamerkan warisan budaya dan sejarah alam pulau ini dengan perubahan yang terjadi di Pulau Norfolk sepanjang tahun. Tidak ada tempat lain yang seperti ini dan dengan pemandangannya yang menakjubkan, sejarah yang kaya, dan budaya yang dinamis, tidak mengherankan jika hal ini menjadi tujuan wisata yang semakin populer. Nomor 6, Tuvalu. Tuvalu adalah negara kepulauan kecil yang berada di tengah-tengah antara Hawaii dan Australia di Samudra Pasifik dengan total luas daratan hanya 10 mil persegi atau sekitar 26 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 11.500 jiwa dan merupakan negara terkecil keempat di dunia. Wilayah ini terdiri dari kurang lebih 9 pulau saja dengan titik ketinggian hanya 15 kaki atau 4,6 meter di atas permukaan laut. Pulau-pulau ini telah dihuni selama ribuan tahun oleh masyarakat Polinesia yang mengembangkan cara hidup unik berdasarkan budidaya perikanan dan kerajinan tradisional seperti tenun dan pembuatan kanu. Saat ini masyarakat Tuvaluan terus merayakan warisan budaya mereka melalui musik, dansa, dan seni serta memiliki sistem politik yang tidak biasa berdasarkan konsensus dan kerjasama yang menjunjung tinggi komunitas keluarga dan pemeliharaan lingkungan di antara keindahan. Tuvalu menghadapi banyak tantangan karena lokasinya yang terpencil dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Pulau-pulau tersebut beresiko tenggelam seluruhnya akibat naiknya permukaan air laut dan banyak dari pulau-pulau berikut ini yang terpaksa pindah ke negara lain sebagai dampaknya. Selain itu, ukuran negara yang kecil dan sumber daya yang terbatas membuat sulit untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian dan banyak warga Tuvaluan bergantung pada bantuan luar negeri dan kiriman uang dari kerabat yang tinggal di luar negeri. Salah satu sumber pendapatan utama misalnya adalah penjualan domain website karena akhiran negara tersebut adalah .tv. Namun hal ini tidak cukup untuk menunjang kebutuhan negara yang semakin rumit. Nomor 5, Palau. Kepulauan Palau adalah sekelompok lebih dari 500 pulau yang terletak di Samudra Pasifik Barat di sebelah timur Filipina. Pulau terbesar Babel Dome adalah rumah bagi ibu kota negara di Girumut, sedangkan pulau terpadat Karor adalah pusat komersial utama dan populer. Tujuan wisata Kepulauan Palau sangat terkenal karena pantainya yang masih asli, perairannya yang jernih, dan kehidupan lautnya yang melimpah. Berbagai lokasi penyelam di negara ini termasuk Sudut Biru yang terkenal dan Selat Jerman menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya yang datang untuk menjelajahi terumbu karang berwarna-warni dan berenang bersama keanekaragaman hayati laut termasuk hiu pari, manta, dan penyu. Selain keindahan alamnya, Kepulauan Palau juga memiliki warisan budaya yang kaya. Masyarakat adat
Palawan telah mengembangkan cara hidup yang unik berdasarkan budidaya perikanan dan kerajinan tradisional seperti anyaman keranjang dan ukiran. Negara ini juga merupakan rumah bagi sejumlah monolit batu kuno yang dikenal sebagai megalit, yang diyakini telah dibangun lebih dari 1.000 tahun yang lalu dan dianggap sebagai kekayaan budaya yang penting meskipun ukurannya kecil dan Kepulauan Palau menghadapi sejumlah tantangan termasuk ketergantungan yang besar mengenai bantuan luar negeri dan pariwisata serta dampak perubahan iklim termasuk kenaikan permukaan air laut dan badai yang lebih sering dan parah. Namun pemerintah Palawan berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan membangun masa depan yang berkelanjutan bagi negara tersebut, termasuk melalui pendirian suaka laut yang besar dan upaya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan harapan akan melestarikan keajaiban negara ini untuk generasi mendatang. Nomor 4, Fiji. Fiji adalah negara yang sangat indah di Pasifik Selatan sekitar 1.900 mil atau sekitar 3.100 km dari Australia dan terdiri dari lebih dari 300 pulau. Sekitar 110 diantaranya dihuni dengan perairan biru kehijauan, pantai berpasir putih, dan hutan hujan lebat. Ini adalah surga alam yang sesungguhnya. Keindahan Fiji sungguh menakjubkan. Terumbu karangnya yang penuh dengan biota laut memberikan pengalaman bawah laut yang tak terlupakan dan pengunjung dapat berenang bersama penyu pari mentah dan berbagai ikan tropis. Pantai-pantai di Fiji juga tak kalah mengesankan dengan pasir putih lembut dan pohon palem yang bergoyang, yang menciptakan lingkungan tropis yang sempurna. Pengunjung dapat bersantai di pantai, menyerap sinar matahari dan menyaksikan deburan ombak yang lembut di pantai. Dan bagi mereka yang lebih menyukai olahraga yang lebih efektif, ada banyak olahraga air yang ditawarkan juga termasuk selancar kayak dan selancar angin bagi pemukim paling awal di pulau-pulau di sini sudah ada sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dan meskipun ada aspek budaya Melanesia dari Pasifik Barat atau di wilayah Papua New Guinea, Papua Barat, ada juga pengaruh besar dari budaya Polinesia yang lebih tua. Juga dengan kanu yang dibuat di Fiji ditemukan di Tonga dan Samoa yang membuktikan adanya jaringan perdagangan yang aktif jauh sebelum bangsa Eropa mengambil alih wilayah ini. Negara ini baru memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1970 dan meskipun mengalami kekacauan politik pada tahun-tahun berikutnya, pulau ini kini menjadi salah satu pulau yang paling berpengaruh di seluruh Oseania. Nomor 3, Nauru. Nauru terletak di antara Kiribati, Tuvalu, dan Kepulauan Solomon. Nauru yang berbentuk oval mencakup area seluas hanya 8,1 mil persegi atau 21 km persegi yang menjadikannya negara terkecil ketiga di bumi. Nauru sebagian besar terdiri dari karang dan dikelilingi oleh terumbu karang yang sangat besar. Hal ini menjadikannya sebuah keajaiban alam namun juga relatif sulit untuk diakses. Nauru memiliki sejarah yang unik karena pernah menjadi koloni Jerman, Inggris, Australia, dan Selandia Baru sebelum memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1968. Pulau ini kaya akan simpanan fosfat yang ditambang secara ekstensif selama beberapa dekade dan menjadikan Nauru salah satu negara terkaya di dunia karena ukurannya pada tahun 1970-an. Namun industri pertambangan sejak itu mengalami penurunan sehingga membuat Nauru menghadapi tantangan lingkungan dan ekonomi yang signifikan. 80% dari pulau tersebut kini tidak dapat digunakan lagi karena dampak ekstraksi fosfor dan meskipun menerima manfaat dari penambangan fosfor, kompensasi atas kerusakan ini masih ada. Perasaan bahwa sebagian besar identitas asli pulau ini telah hilang karena komunitas spesies air yang berkembang pesat meskipun pulau ini merupakan tujuan yang bagus bagi penyelam dan perenang snorkel dan semangat terumbu karang di sekitarnya bisa menjadi penyelamat bagi pulau ini dengan menarik perhatian wisatawan untuk mendukung perekonomian dunia. Namun sayang, tidak diperhatikan akibat penggalian fosfor sehingga pulau ini 80% hancur. Nomor 2, Hawaii.
Hawaii terdiri dari 8 pulau utama dan pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya. Hawaii adalah satu-satunya negara bagian Amerika Serikat yang dianggap berada di luar benua Amerika dan merupakan bagian dari Oseania yang terletak sekitar 2.000 mil atau 3.200 km dari pulau-pulau di daratan Amerika Serikat. Pertama kali dihuni oleh orang Polinesia sekitar 1.000 tahun yang lalu dan dengan warisan budaya yang begitu kaya, pulau ini menjadi berpaduan indah antara budaya Polinesia, Amerika Utara, dan Asia Timur di zaman modern. Pulau ini juga merupakan tempat yang sangat menakjubkan di Pulau Hawaii, juga dikenal sebagai pulau besar. Sebagai pulau terbesar dan paling beragam, pulau ini merupakan rumah bagi beragam bentang alam mulai dari hutan hujan lebat hingga gurun vulkanik dan memiliki beberapa keajaiban alam yang paling menakjubkan di dunia. Salah satu atraksi utama di pulau besar ini adalah Gunung Berapi Hawaii. Taman nasional yang memiliki 2 gunung berapi aktif, Kilauea dan Mauna Loa, merupakan salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana pengunjung dapat menyaksikan kekuatan alam saat lava mengalir ke laut, menciptakan daratan baru dan kemudian membentuk lanskap pulau yang juga merupakan rumah bagi taman nasional tersebut. Beragam flora dan fauna termasuk spesies unik yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi, dan dalam banyak hal Kepulauan Hawaii dipandang lebih memiliki keanekaragaman hayati dibandingkan Kepulauan Galapagos dengan banyak sekali burung endemik, serangga, ikan, dan beberapa mamalia. Beberapa suaka marga satwa telah didirikan untuk mencoba memastikan kebutuhan satwa liar dan penghuni manusia seimbang dengan baik. Nomor 1, Polinesia, Prancis. Polinesia, Prancis adalah destinasi impian bagi banyak wisatawan yang menawarkan kombinasi menakjubkan antara keindahan alam, kekayaan budaya, dan rekreasi mewah. Kelompok pulau di Pasifik Selatan ini terdiri dari 118 pulau dan yang masing-masing memiliki pesona dan atraksi uniknya sendiri. Ini adalah kolektif luar negeri Prancis dan tersebar di lautan seluas lebih dari 1.200 mil persegi atau 2.000 km persegi dan merupakan salah satu kepulauan tropis paling terkenal di dunia di dalam wilayahnya Prancis. Salah satu yang paling terkenal adalah Tahiti yang terkenal dengan hutan hujan lebat, pantai-pantai alami, dan budaya lokal yang dinamis yang dapat dibenamkan oleh pengunjung. Menikmati seni dan kerajinan tradisional pulau ini termasuk menenun, mengukir, dan menabung genderang. Mereka juga dapat menjelajahi air terjun yang menakjubkan di pulau ini, mendaki jalur gunung yang berbatu-batu, atau sekedar bersantai di salah satu dari banyak pantainya yang indah. Tujuan populer lainnya adalah Bora Bora, yang memiliki perairan jernih yang luar biasa di dalamnya. Pantai utama Laguna berpasir putih dan bungalau. Di atas air, pengunjung dapat berenang bersama ikan pari dan hiu berwarna-warni atau mengikuti tur helikopter untuk melihat keindahan pulau-pulau yang ada di sana dan menakjubkan dari atas. Seluruh rangkaian pulau sangat terpencil sehingga penduduk harus mandiri setelah terlebih dahulu menetap di sana lebih dari 2.000 tahun yang lalu, dan ini berarti bahwa masakan dan tradisi lokal mereka yang berakar pada budaya Polinesia telah berkembang dengan cara mereka yang unik. Tentu saja ada pengaruh Prancis yang besar juga setelah mendeklarasikan protektorat atas Tahiti pada tahun 1842. Tetapi sekarang meskipun tidak pernah mendapati kemerdekaan sejati, wilayah ini sebenarnya memiliki pemerintahan sendiri. Sampai jumpa lagi dalam video-video menarik berikutnya.